Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1161. Apakah kau melihat Kaisar manusia di alam dewa? Tanya Kaisar Yan. Belum. Alam dewa sangat luas. Aku baru melihat puncak gunung esnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Alam dewa terbagi menjadi 4 bagian, timur, barat, selatan, dan utara. Ia hanya mengunjungi tempat paling terpencil di wilayah Dewa Timur. Lalu apakah kamu masih ingin kembali ke alam dewa? Ning Qingxuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tetapi dia tahu pertanyaan itu tidak ada gunanya. Apakah Xiao Chen merupakan tipe orang yang merasa cukup dengan keadaan biasa saja dan senang dengan status quo? Alam dewa merupakan dimensi yang lebih tinggi daripada alam abadi, dan Xiao Chen baru melihat puncak gunung es dari alam dewa. Xiao Chen tidak akan pernah berhenti sampai dia menjelajahi seluruh alam dewa dan mencapai puncak kultivasi. Aku pasti akan kembali. Kali ini aku kembali hanya untuk memberitahu kalian bahwa aku aman. Jawab Xiao Chen tegas. Mendengar ini, tubuh Ye Yufei bergetar hebat. Ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya berhenti. Dia mulai mengingat apa yang dikatakan Ning Qingxuan sebelumnya, daripada bersikap sentimental, akan lebih baik fokus pada kultivasi. Dengan kecepatan seperti itu, mereka hanya akan semakin menjauh dari Xiao Chen, dan menghabiskan lebih banyak waktu terpisah darinya. Jawaban yang tidak berperasaan. Ning Qingxuan memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih bijaksana dan halus? Mendengar ini, Ye Yufei tiba-tiba terkekeh dan berkata, Xiao Chen, kamu harus menghibur Qingxuan. Dia lebih menderita untukmu daripada kami semua. Yufei, apa yang kau bicarakan? Ning Qingxuan langsung tersipu. Aku sama sekali tidak mengalami kesulitan. Aku selalu percaya Xiao Chen akan baik-baik saja, oke. Itulah mengapa kamu paling menderita. Kamu berlatih begitu keras, untuk apa? Apa perlu kukatakan lagi? Tanya Ye Yufei sambil tersenyum. Xiao Chen menatap Ning Qingxuan dalam-dalam, dan tampaknya tersentuh hatinya. Bu Yunyan dulunya seperti Ning Qingxuan, tidak pernah menyembunyikan perasaannya, tetapi pada akhirnya dia mengecewakan Bu Yunyan dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia tidak ingin tragedi seperti itu terjadi lagi. Kamu boleh berlatih sesukamu, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Pertahankan kecepatanmu seperti biasa. Setelah aku terkenal di alam dewa, aku akan membawamu ke sana. Xiao Chen telah membuat keputusan. Setelah dia kembali ke alam dewa, dia harus membangun kekuatannya sendiri. Ketika dia sudah cukup kuat dan sudah memantapkan pendiriannya di alam dewa, dia akan membawa semua orang bersamanya. Lagi pula, hukum alam dewa itu sempurna, dan 100 tahun kultivasi di alam abadi tidak sebaik 1 tahun kultivasi di alam dewa. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada Xiao Zhu. Saat Xiao Chen berbicara, dia melepaskan Ling Xiao Zhu dari dunia batin. Xiao Zhu. Mata indah Ye Yufei sedikit bergetar saat melihat Ling Xiao Zhu. Kakak Yufei, lama tak berjumpa. Ling Xiao Zhu tersenyum dan merasa sedikit gembira. Lagi pula, kita semua berasal dari bumi. Setelah melalui begitu banyak hal, bertemu di negeri dongeng, rasanya tak terlukiskan. Ya, sudah lama. Ye Yufei mendesah. Kalian ngobrol dulu, aku mau melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu siapapun bertanya, Xiao Chen melompat dan terbang ke arah timur. Dalam sekejap, Xiao Chen muncul di tempat misterius Eastern Wilderness, Eternal Gorge. Dao Surgawi, aku telah kembali, keluarlah dan temui aku. Saat Xiao Chen berteriak, bola kesadaran surgawi melayang keluar dari ngarai abadi dan menatap Xiao Chen dengan terkejut. Kaisar Xiao, kamu. Tak perlu bicara lagi, aku akan menyempurnakan hukum surga untukmu, dan kau akan tetap dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dunia peri di masa depan. Xiao Chen tidak memberikan penjelasan tambahan. Ia langsung melepaskan kekuatan Dao, menarik kesadaran Dao ke dalam tubuhnya, dan menyatu dengan kesadaran Dao untuk sementara waktu. Tidak diragukan lagi bahwa Tian Dao dianiaya oleh Chen Yuan dan Chen Miao saat itu, yang menyebabkan kesadarannya rusak dan hukumnya tidak lengkap. Ini bukan cedera biasa, dan metode penyembuhan biasa sama sekali tidak berguna melawan Tian Dao. Tetapi setelah Xiao Chen mencapai Dao di alam ilahi, dia menyadari banyak hal. Dia menyimpulkan bahwa dengan kemampuannya saat ini, dikombinasikan dengan seni penciptaan Hongmeng, dia dapat memulihkan Dao surgawi hingga seutuhnya. Metode penciptaan Hongmeng, memperbaiki langit, dan menentukan takdir alam semesta. Xiao Chenyun menggunakan seni penciptaan Hongmeng, dan aura Dao Agung terus-menerus menyapu kesadaran Dao surgawi, membawa baptisan yang tak terbayangkan kepada Dao surgawi yang belum lengkap. Gemuruh. Jalan surga berangsur-angsur menyempurnakan dirinya, dan seluruh negeri dongeng berguncang tak dapat dijelaskan, dengan kekuatan hukum aneh menyebar ke setiap sudut. Ini, di luar sekte meteorit, Taichu dan Yan Huang terkejut dan bingung. Aneh sekali. Ning Qingxuan bergumam pada dirinya sendiri, merasakan energi dalam tubuhnya bertambah kuat dan darahnya meningkat. Dalam sekejap, dia tampak menunjukkan tanda-tanda berhasil menembus kemacetan dan memasuki wilayah baru. Wus, wus, wus. Di dalam sekte meteorit, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar satu demi satu, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa kultivasiku meningkat pesat? Ini tidak masuk akal. Baik itu dewa sejati, dewa misterius,
atau Raja Abadi atau Kaisar Abadi, kultivasi mereka hampir meningkat secara signifikan saat ini. Tingkat kultivasi semua orang meroket. Ini tidak diragukan lagi merupakan mukjizat yang luar biasa. Aku merasa ada sesuatu yang terbangun. Gumam Yan Huang dalam hati, lalu ia dan Taichu saling berpandangan dan berkata hampir serempak, Dao Surgawi. Jalan surga itu sendiri adalah suatu bentuk aturan dan ketertiban. Terbentuknya dunia yang independen tidak dapat dipisahkan dari hukum alam. Dunia tanpa aturan surga tidak diragukan lagi tidak lengkap. Untuk waktu yang lama, dunia peri berada dalam keadaan rusak, itulah sebabnya kultivasi normal di dunia peri tidak dapat menembus alam Kaisar Surgawi. Alasan mengapa Taichu dan Yan Huang mampu menerobos Kaisar Langit adalah karena mereka menemukan cara yang berbeda dan menempuh jalan yang tidak biasa. Namun, berapa banyak orang di dunia yang dapat memiliki bakat luar biasa dan iman yang tak terkalahkan seperti mereka? Lagi pula, kebanyakan orang hanyalah orang biasa, dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari belenggu jika aturannya tidak lengkap. Ups, apakah saya melewatkan sesuatu? Sosok biru es yang anggun melesat dan langsung muncul di hadapan Xiao Yingsui. Ia menatap langit dan bertanya, Yingsui, ada apa? Kakak sudah kembali. Jawab Xiao Yingsui. Benarkah? Tanya Bingning, tampak tak terkejut. Memang, hanya dia yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Tak lama kemudian, beberapa sosok yang dikenalnya muncul satu demi satu. Yan Qingcheng, Namong Yanran, Yin Chong dan Wan Hong semuanya gembira ketika mendengar bahwa Xiao Chen telah kembali. Bajingan kecil, kau bahkan tidak menyapaku saat kembali. Apa kau punya sopan santun? Bagaimana kau bisa begitu kasar? Tiba-tiba muncullah seekor ular raksasa berkepala 8, sebesar gunung, menyemburkan awan dan kabut, serta mengeluarkan hembusan napas yang membuat semua makhluk hidup gemetar, seolah-olah ada makhluk purba yang masih hidup. Namun nadanya yang sangat vulgar membuat banyak orang memutar mata dan berharap mereka bisa menendangnya jatuh dari langit. Jangan merusak suasana, minggir. Xiao Chen tiba-tiba muncul dan memenuhi ide semua orang, menendang Yaki. Tubuh Yaki panjangnya lebih dari 100 kaki, dan tendangan ini tampaknya tidak proporsional, tetapi kekuatannya luar biasa besar. Peng! Yaki jatuh langsung dari udara, menciptakan lubang besar di tanah. Xiao Chen mengabaikan Yaki. Setelah menyelesaikan Dao Surgawi, ia mengeluarkan urat ilahi yang diambilnya dari klan Chen, berniat untuk mengubah dunia peri. Bab 1162. Sungguh roh abadi yang menakjubkan. Semua orang menatap urat nadi dewa besar di tangan Xiao Chen, merasakan energi spiritual yang kaya mengalir masuk, dan hati mereka terkejut. Dia menarik dan menghembuskan napas tanpa sadar, melatih keterampilannya, dan merasakan tingkat kultivasinya meningkat lagi. Dalam kurun waktu singkat ini, meskipun tidak ada tindakan apapun, hal itu hampir setara dengan beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun latihan keras. Aku khawatir itu bukan energi spiritual abadi, melainkan energi spiritual ilahi. Taichu mendesah, napas alam ilahi. Aku samar-samar bisa memahami dunia macam apa itu. Energi roh ilahi. Semua orang terkejut. Apakah semua orang di alam dewa berkultivasi di lingkungan seperti itu? Tidak heran jika dimensi itu lebih tinggi dari dunia peri. Kalau terus-menerus berada di lingkungan seperti ini, orang bodoh pun bisa menjadi jenius. Terlebih lagi, Xiao Chen hanya mengeluarkan urat ilahi yang diambilnya dari alam dewa. Lingkungan di alam dewa jelas lebih baik daripada alam abadi saat ini. Untuk sesaat, semua orang ingin pergi ke alam dewa dan melihatnya. Namun, mereka juga tahu bahwa itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Jika Kaisar Langit pergi ke alam dewa, ia mungkin akan berada di level terendah, dan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Xiao Chen mengubur urat dewa di bawah tanah di alam abadi Baiqiong, yang memungkinkan energi dewa memenuhi seluruh alam abadi Baiqiong dan kemudian perlahan menyebar ke seluruh alam abadi. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Chen kembali ke Ling Xiaozu dan berkata kepadanya, kamu harus tinggal di negeri dongeng mulai sekarang. Tidak bisakah aku terus tinggal di duniamu? Tanya Ling Xiaozu. Mungkin saja, tapi tidak aman. Kata Xiao Chen, lagi pula, tidak ada hukum yang lengkap di sana. Berlatih di sana tidak akan seefisien berlatih di alam abadi. Lebih tepatnya, dunia batinnya hanya dapat digambarkan sebagai ruang batin, jauh dari dunia yang utuh. Dunia yang lengkap membutuhkan kerangka kerja yang lengkap dan tatanan yang lengkap, tetapi dia tidak pernah merawatnya dengan serius, dan dia belum mulai menggunakan bahan-bahan yang ditemukan suku Tuoxing terakhir kali. Lagi pula, tinggal di sana tidak sepenuhnya aman. Kalau kita bertemu musuh yang kuat dan aku terluka, tempat di dalam akan berguncang, dan aku jadi tidak bisa fokus melindungimu. Xiao Chen tidak mencari alasan untuk tidak membawa Ling Xiaozu bersamanya. Selama ini, dia belum menemui musuh yang kuat, dan dunia batinnya stabil dan damai. Namun di masa mendatang, jika ia bertemu dengan sosok yang benar-benar sakti dari alam dewa dan terjadi konflik, ia tidak akan berani lagi menjamin keselamatan dunia batinnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak berencana membawa Ye Yufei dan Xiao Yingsui bersamanya sejak awal. Jika dunia batin tumbuh menjadi dunia yang benar-benar aman, stabil, dan mandiri, mereka dapat hidup di dalamnya. Namun untuk saat ini, belum. Aku mengerti. Ling Xiaozu tentu saja tidak ingin menyeret Xiao Chen ke bawah, jadi dia mengangguk dan berkata, aku akan tinggal di negeri dongeng bersama Suster Yufei dan yang lainnya. Baiklah,
Aku akan membawamu ke sana setelah aku memantapkan langkah di alam dewa. Janji Xiao Chen. Xiao Chen, kapan kamu berangkat? Tidak perlu terburu-buru, kan? Ye Yufei tahu butuh waktu untuk mendapatkan pijakan di alam dewa, jadi dia tidak berpikir terlalu jauh. Dia hanya berharap bisa tinggal bersama Xiao Chen lebih lama lagi. Tentu saja, aku tidak akan pergi sekarang. Xiao Chen tersenyum lembut. Selain berutang budi pada Ning Yan, tidak ada hal penting di alam dewa saat ini, dan tidak perlu terburu-buru. Selain itu, Xiao Chen juga perlu memurnikan giok Shinto dan memberi mereka masing-masing sebuah jimat. Meskipun dunia peri tampaknya tidak berbahaya sekarang, lebih baik selalu berada di sisi yang aman. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama setahun terakhir, Xiao Chen membawa Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya untuk berkeliling negeri dongeng. Banyak tempat terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh Ye Yufei dan yang lainnya dengan tingkat kultivasi mereka, tetapi Xiao Chen dapat dengan mudah pergi ke sudut manapun di negeri dongeng, dan bersamanya, tidak ada bahaya yang dapat dianggap berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka menjalani tahun yang memuaskan dan bahagia. Namun, waktu yang mereka habiskan bersama selalu berlalu terlalu cepat dan terlalu singkat. Setelah merasa sudah waktunya, Xiao Chen akhirnya bersiap untuk kembali ke alam dewa. Pemisahan sementara hanyalah untuk reuni yang lebih lama di masa mendatang. Kakak perempuan, Yingsui, King Xuan, ini adalah benda pelindung yang kubuat untukmu. Simpanlah selalu di dekatmu. Jika kau menghadapi bahaya yang tak dapat kau atasi, curahkan seluruh jiwa dan ragamu untuknya. Aku akan segera merasakannya. Xiao Chen menyerahkan senjata ajaib liontin giok yang terbuat dari giok Shinto kepada ketiga wanita itu. Sama seperti yang kau berikan padaku sebelumnya. Ning Qingxuan tidak bisa melepaskan liontin giok itu. Saat bagian itu pecah, dia merasa patah hati untuk waktu yang lama. Tidak, levelnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari itu. Bahkan aku bisa merasakannya di alam dewa. Kata Xiao Chen. Hei, aku nggak punya. Bing Ning tiba-tiba datang dan bertanya dengan raut wajah kesal, kenapa cuma kirim 3? Xiao Chen melirik Bing Ning. Setelah tubuh abadinya terbangun, tinggi Bing Ning hampir sama dengannya, tetapi perawakannya sangat ramping, yang benar-benar membuatnya tidak nyaman. Kamu begitu kuat sekarang, apakah kamu masih membutuhkan perlindunganku? Canda Xiao Chen. Mana mungkin? Kekuatanku hampir sama dengan Ning Qingxuan, kan? Bing Ning mengerucutkan bibirnya dan berkata, dia lebih kuat dari kebanyakan dari kita. Baiklah, baiklah. Aku akan memberimu satu. Xiao Chen mengeluarkan liontin giok lainnya dan menyerahkannya kepada Bing Ning. Sebenarnya, dia tidak terlalu memikirkan untuk memurnikannya pada awalnya, tetapi giok Shinto yang diberikan Ning Yan benar-benar besar dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Benarkah? Bing Ning mengambil liontin giok itu dan membolak-baliknya berulang kali, tak sanggup melepaskannya. Yan Ran, Qing Cheng, Yin Chong, Wan Hong, kalian semua datang ke sini. Xiao Chen membagikan liontin giok yang tersisa satu persatu. Guru, bukankah guru bilang aku punya kakak perempuan? Ada kabar tentangnya. Katanya, Namong Yanran mengambil liontin giok itu dan mengungkapkan isi hatinya. Yan Sue. Xiao Chen merasa sedikit bersalah dan mendesah, dia seharusnya berada di alam dewa. Aku akan menemukannya. Xiao Chen, dan Xiyun. Ye Yufei selalu mengkhawatirkan Xiyun. Lagi pula, hubungan mereka berdua di bumi sangat baik. Jangan khawatir, aku sudah punya kabar tentangnya. Lain kali aku kembali ke negeri dongeng, aku akan membawanya kembali. Janji Xiao Chen. Wah, bagus sekali. Ye Yufei menghela napas lega. Senior. Yan Qingcheng menghampiri Xiao Chen dan mengeluarkan pohon pencerahan. Senior, aku ingin tahu apakah kau akan menghadapi bahaya di alam dewa. Bagaimana kalau kau membawa pohon pencerahan itu? Xiao Chen terkejut mendengar ini, lalu tertawa dan berkata, pohon pencerahan adalah harta karunmu, bagaimana mungkin aku mengambilnya untuk diriku sendiri? Lagi pula, pohon pencerahan tidak pernah mengakui guru selain dirimu, jadi mungkin ia tidak akan menerimaku. Ketika berbicara tentang pohon pencerahan, Xiao Chen merasa aneh di dalam. Meskipun pohon pencerahan tidak sebaik teratai hijau kekacauan, ia pasti merupakan salah satu harta surga dan bumi, dan akan direbut di alam dewa. Mengapa harta karun yang begitu kuat muncul di dunia peri? Intuisinya mengatakan bahwa alam abadi Yan Huang sangat berbeda dari alam abadi biasa dan mengandung terlalu banyak rahasia tersembunyi. Bab 1163. Taichu, Yan Huang, kalian berdua telah mencapai standar untuk memasuki alam dewa. Maukah kalian ikut denganku? Xiao Chen bertanya pada Taichu dan Yan Huang. Alasan mengapa saya tidak membawa orang lain bersama saya adalah karena mereka tidak cukup kuat dan kesadaran mereka tidak cukup. Namun Taichu dan Yan Huang tidak perlu khawatir. Tidak perlu. Kita akan menjelajah ke alam dewa sendiri. Mengikutimu hanya akan membatasi kita. Taichu dan Yan Huang jelas telah memikirkan pertanyaan ini dan memberikan jawaban yang hampir sama. Daripada mengikuti Xiao Chen dan dilindungi oleh halonya, mereka lebih suka menjadi pendaki biasa dan memulai dari bawah. Beberapa hal, jika tidak dialami, akan menjadi penyesalan abadi dan bahkan dapat merusak hati spiritualnya. Sudah kuduga kau akan memilih ini. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita tunggu pertemuan kita di alam dewa suatu hari nanti.
Dengan kualifikasimu, aku yakin aku akan segera mendengar namamu di alam dewa. Jangan terlalu berharap. Apa yang kau katakan mungkin akan segera terjadi, tapi mungkin butuh ratusan, ribuan, atau bahkan lebih lama. Taichu mengangkat bahu. Hanya 1000 tahun. Aku bisa menunggu. Xiao Chen menepuk bahu Taichu sebagai ucapan perpisahan. Yaki, ikutlah aku ke alam dewa. Xiao Chen tidak menggunakan nada negosiasi untuk berbicara dengan Yaki, tetapi memberinya perintah langsung. Yaki muncul entah dari mana dan berkata dengan lemah, apakah tidak apa-apa kalau aku tidak pergi? Tidak, kata Xiao Chen tegas, tidak memberi kesempatan untuk membantah. Sialan, aku belum mencapai puncak pertumbuhanku. Bukankah akan mengundang masalah kalau aku pergi ke alam dewa sekarang? Teriak Yaki, kamu punya potensi luar biasa. Penindasan adalah kunci pertumbuhan. Kalau bukan karena aku, kamu pasti masih bersembunyi di bumi, tidak berjuang untuk kemajuan. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai semua ini hari ini? Saat ini, Yaki memiliki 8 kepala, 3 di antaranya telah berubah menjadi kepala naga, dan 5 sisanya masih berbentuk ular. Xiao Chen dapat merasakan energi khusus dari 3 kepala naga, tetapi Yaki terlalu rakus akan kesenangan dan tidak memanfaatkan kekuatan itu. Baiklah, baiklah, aku tahu kau takut diganggu di alam dewa, jadi aku di sini untuk melindungimu. Yaki langsung mengubah sikapnya dan berkata dengan gagah berani, jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Baiklah, lain kali aku akan membiarkanmu pergi lebih dulu. Xiao Chen berkata dengan ringan, membuka dunia batinnya, dan kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot Yaki ke dalam. Aku pergi. Xiao Chen berbalik ke arah Ye Yufei dan yang lainnya, lalu terbang menjauh. Xiao Chen tidak langsung kembali ke alam dewa, melainkan kembali lagi ke langit di atas bumi. Kesadaran spiritualnya menyelimuti bumi dan ia mendapati segala sesuatu di bumi normal dan teratur. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian ia menemukan lokasi Taiksu Zulong di alam semesta. Kamu akhirnya kembali. Taiksu Zulong merasakan nafas Xiao Chen dan membawa Xiao Chen ke ruang Taiksu. Apakah kamu pernah ke alam dewa? Naga leluhur Taiksu masih belum muncul, tetapi di ruang Taiksu, Xiao Chen bisa merasakan napasnya. Ya, kata Xiao Chen, masalah di dunia peri telah teratasi. Seharusnya tidak ada masalah besar di masa depan. Tidak, menurutmu terlalu sederhana. Kata Taiksu Zulong dengan acuh tak acuh. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, kedua dalang, Chen Yuan dan Chen Miao, sudah mati. Keluarga Chen telah jatuh ke dalam kehancuran. Siapa lagi yang akan mencelakai dunia abadi? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa musuh dunia peri adalah Chen Yuan, atau keluarga Chen? Taiksu Zulong mendesah. Xiao Chen terdiam sesaat setelah mendengar ini, lalu bertanya, apakah alam abadi Yan Huang sangat istimewa? Sangat istimewa. Taiksu Zulong tidak hanya memberikan jawaban afirmatif, tetapi juga menekankan kata, sangat. Kenapa? Tanya Xiao Chen, aku sudah bertanya pada Dao Surgawi, tapi sepertinya Dao Surgawi tidak tahu banyak. Karena Dao Surgawi saat ini bukanlah Dao Surgawi yang asli. Ujar Taiksu Zulong, lalu berhenti sejenak, sebenarnya, alam abadi Yan Huang saat ini bukanlah alam abadi Yan Huang yang asli. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, sebelum era primordial, apakah ada periode lain di alam abadi? Kau benar-benar menebaknya. Taiksu Zulong mendesah dengan nada penuh perubahan, masa itu adalah masa yang paling bergejolak dan gelap. Awal mula langit terbentuk pada masa itu, tetapi juga runtuh pada masa itu. Saya pikir Anda harus lebih spesifik, kalau tidak saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Xiao Chen hanya memiliki tebakan tentang periode sebelum zaman kuno. Ia tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan tidak punya cara untuk mengetahuinya. Beberapa hal memang seharusnya tersimpan dalam sejarah selamanya. Tak perlu digali. Kata Taiksu Zulong, lalu terdiam sejenak sebelum menambahkan, tapi mereka yang berada di alam dewa cepat atau lambat akan menyadari alam abadi Yan Huang. Kau mungkin harus menghadapi mereka suatu hari nanti. Lupakan saja, karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencari jawabannya sendiri. Xiao Chen hendak pergi setelah selesai berbicara, tetapi berhenti setelah berpikir sejenak. Taiksu Zulong, kau adalah pemimpin 9 naga, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan para dewa. Seharusnya kau menjadi salah satu penguasa langit dan bumi. Tapi sekarang, kau telah kehilangan keunggulanmu. Tidak apa-apa berdiam diri untuk sementara waktu, tapi kalau langsung kabur, tidak akan ada hasil. Xiao Chen pergi tanpa mendapatkan informasi berguna apapun. Namun, beberapa kata pendeknya membuat hati Taiksu Zulong gelisah untuk waktu yang lama. Dalam dirinya, aku seperti melihat bayangan diriku sendiri dari masa lalu, sama sombongnya, sama liarnya. Gumam Taiksu Zulong dalam hati. Saya berharap suatu hari nanti ketika kamu menghadapi kemunduran, kamu masih bisa mempertahankan sikap ini. Setelah meninggalkan Taiksu Zulong, Xiao Chen langsung menembus dimensi ilahi dan kembali ke alam ilahi. Ayo kita periksa Ning Yan dulu. Lebih dari setahun telah berlalu, dan Xiao Chen ingin membalas budi Ning Yan terlebih dahulu, jadi dia terbang langsung ke Istana Putri Xianxing. Berhenti, kau tidak bisa menerobos masuk ke Istana Putri. Xiao Chen baru saja muncul di luar Istana Putri, dan sebelum dia sempat membuka mulut, dia mendengar suara dingin memarahinya.
Xiao Chen melihat ke arah suara itu dan kebetulan melihat sosok yang dikenalnya berpakaian hijau terbang keluar dari istana putri. Kamu pembantu Ning Yan, kan? Xiao Chen melangkah maju dan bertanya. Terakhir kali aku melihat Ning Yan, gadis berbaju biru ini ada di sampingnya. Dia jelas-jelas pelayan pribadi Ning Yan. Beraninya kau memanggil sang putri dengan namanya. Gadis berbaju hijau itu semakin marah dan menatap Xiao Chen dengan tajam. Xiao Chen memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar tidak mengingatku. Kamu. Gadis berpakaian hijau itu menatap Xiao Chen dengan curiga untuk waktu yang lama, dan akhirnya tampak memiliki beberapa kesan, tetapi dia masih mengerutkan kening. Bukan salahnya jika dia memiliki ingatan yang buruk, tetapi karena dia bersama Ning Yan, dia selalu berurusan dengan orang-orang yang ingin menjilat Ning Yan. Dia harus menerima lebih dari selusin talenta muda seusia Xiao Chen setiap hari, atau bahkan lebih. Melihat gadis berbaju hijau itu benar-benar tidak bisa mengingat, Xiao Chen tidak punya pilihan selain mengingatkannya, Sendao Jade. Oh, ternyata kau. Gadis muda berbaju hijau itu akhirnya ingat dan tiba-tiba meraih tangan Xiao Chen, lalu berkata dengan tergesa-gesa, ayo cepat ikut aku menemui sang putri. Kalau terlambat, kita akan terlambat. Bab 1164. Ditangkap dan diusir oleh gadis berpakaian hijau seperti ini, Xiao Chen merasa tak berdaya dan geli. Namun, ia tidak melarikan diri. Malah, ia mengikuti dan bertanya, apa yang terjadi? Setengah tahun lagi, alam rahasia surga akan dibuka. Sang putri sedang memilih tempat untuk memasuki alam rahasia surga di Istana Bintang. Aku ingin tahu apakah kau bisa menyusul jika kau pergi ke sana sekarang. Kata gadis berbaju hijau sambil bergegas pergi. Alam rahasia surga. Xiao Chen merenung sejenak setelah mendengar ini. Ya, setiap faksi hanya punya 10 tempat, tapi sang putri telah merekrut ribuan jenius, jadi prosesnya juga sangat rumit. Kata gadis berbaju hijau. Fraksi apa yang kau maksud? Tanya Xiao Chen lagi. Tentu saja itu faksi antara putri dan putra kaisar. Kata gadis berbaju hijau itu, bintang api ungu berada di bawah naungan kaisar. Sang putri tidak merekrut para jenius untuk memperluas kekuatannya sendiri, melainkan untuk melayani putri kaisar. Putri klan S, Meng Qing. Tanya Xiao Chen. Ya, itu putri kaisar Meng Qing. Sikap gadis berbaju hijau terhadap Xiao Chen tidak lagi seburuk sebelumnya. Ia menjawab pertanyaan Xiao Chen dengan sabar dan sopan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia memiliki rasa hormat baru terhadap Xiao Chen, tetapi dalam pikirannya, Xiao Chen direkrut oleh sang putri dengan sepotong besar batu giok Shinto. Ini berarti nilai Xiao Chen sama dengan nilai sepotong batu giok Shinto. Sebelum Xiao Chen dapat menunjukkan nilai yang pantas diterimanya, dia harus mengawasinya dengan ketat, jika tidak sang putri akan menderita kerugian besar. Apakah Ning Yan adalah pasangan putri kaisar Meng Qing? Xiao Chen awalnya berencana untuk membalas budi Ning Yan dan pergi ke klan S untuk menemui putri kaisar Meng Qing untuk mengetahui keberadaan Xia Xiun. Namun karena Ning Yan memiliki hubungan dekat dengan putri kaisar Meng Qing, ia dapat memulai dengan Ning Yan dan membunuh dua burung dengan satu batu. Hei, kau kasar sekali. Wanita muda berbaju hijau itu tiba-tiba berhenti, menggembungkan pipinya, dan memelototi Xiao Chen dengan mata terbelalak. Karena kau orangnya sang putri, tentu saja kau harus menghormatinya. Kenapa kau terus memanggilnya dengan namanya? Oke, panggil dia putri mulai sekarang. Tapi aku ingin menekankan satu hal, aku hanya berutang budi pada putrimu, aku tidak bilang akan mengikutinya. Jadi, tidak pantas bagimu menjadi kekasihnya. Kata Xiao Chen. Tidak. Jarang sekali seorang putri menghargai seseorang seperti itu, dan kau begitu tidak tahu berterima kasih. Wanita muda berbaju hijau itu berkata dengan marah, selalu saja ada orang lain yang memohon untuk bergabung dengan pasukan sang putri. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Orang lain ya orang lain, dan aku ya aku. Kita punya keyakinan dan tujuan yang berbeda. Kita tidak bisa menggeneralisasi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah sumber daya dan status yang dikejar para kultivator? Kata gadis berpakaian hijau itu dengan nada tidak setuju, kau mengikuti sang putri, tapi kau tidak akan selamanya dibatasi olehnya. Jika kau mendapat kesempatan, kau mungkin akan dihargai oleh sang putri. Dengan begitu, kau akan menjadi terkenal dan menikmati sumber daya kultivasi yang tak terbatas dan berharga. Mendengar ini, Xiao Chen mengangguk dengan serius dan berkata, ini memang jalan yang layak untuk pertumbuhan. Bagi mereka yang berasal dari latar belakang biasa dan tidak memiliki latar belakang, bergabung dalam suatu kekuatan untuk mencari perlindungan dan memperjuangkan sumber daya tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, Ning Yan bekerja untuk putri kaisar. Jika mereka berkinerja baik dan diakui oleh keluarga kekaisaran, mereka tidak perlu khawatir tentang kultivasi mereka di masa depan. Jadi kamu berubah pikiran dan berencana untuk bergabung dengan sang putri. Kata gadis berpakaian hijau itu dengan gembira. Aku tidak bilang begitu. Xiao Chen masih menggelengkan kepalanya. Ini mungkin jalan yang layak bagi orang lain, tapi tidak bagiku. Kau benar-benar sok suci. Gadis muda berbaju hijau itu mendengus. Lupakan saja, bicaralah sendiri pada sang putri. Aku tidak peduli padamu. Setelah beberapa patah kata, gadis berpakaian hijau itu memiliki kesan yang lebih buruk terhadap Xiao Chen. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan berdebat dengan pelayan seperti dia.
Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, kau baru saja menyebutkan pertikaian antar faksi antara putra dan putri kaisar. Mungkinkah selain putri kaisar, Meng Qing, ada kaisar lain dari klan lain yang berpartisipasi dalam alam rahasia surga? Tentu saja tidak. Alam rahasia surga berada di dalam wilayah bintang awan mengalir, dan wilayah bintang awan mengalir adalah wilayah klan Es. Bagaimana mungkin klan kekaisaran lain berani menguasainya? Wanita muda berbaju hijau itu berkata, perebutan faksi yang kumaksud adalah perebutan putra dan putri kekaisaran dari faksi-faksi di dalam klan Es. Di dalam klan Es. Xiao Chen terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, maksudmu, ada lebih dari satu putra dan putri kaisar di klan kaisar. Omong kosong. Tahukah kau betapa luasnya klan kekaisaran? Dari 10 klan kekaisaran besar di alam Dewa Timur, bahkan yang paling mendalam pun memiliki sejarah yang membentang puluhan juta tahun, telah lama bercabang menjadi cabang dan faksi yang tak terhitung jumlahnya. Seru gadis berpakaian hijau itu. Cabang-cabang ini hanya bersatu melawan musuh bersama ketika kepentingan seluruh klan dipertaruhkan. Biasanya, mereka bersaing satu sama lain, terkadang bahkan terlibat dalam kekerasan. Setiap cabang klan kekaisaran akan menghasilkan setidaknya satu jenius setingkat putra atau putri kekaisaran, menciptakan persaingan di antara mereka. Siapapun yang menang akan menjadi pewaris tahta, dan cabang itu akan menjadi cabang utama. Ketika putra dan putri kaisar bertempur untuk faksi, mereka tentu perlu merekrut banyak pengikut. Putri kita mengikuti putri kaisar, Meng Qing. Kata wanita muda berbaju hijau itu, berbalik menatap Xiao Chen dan berkata, apakah kau mengerti sekarang? Yah, hampir. Xiao Chen mengangguk. Benarkah? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar masuk akal, tapi sepertinya kau sama sekali tidak mengerti. Gumam gadis berbaju hijau itu. Xiao Chen tidak menjawabnya, tetapi bertanya, apakah alam rahasia surgawi ada hubungannya dengan pertikaian faksi dalam klan kekaisaran? Nah, ini salah satu tugas uji coba yang diberikan oleh para tetua klan kekaisaran. Namun, mereka tidak mengizinkan putra-putri kekaisaran untuk berpartisipasi secara langsung, hanya bawahan mereka yang boleh berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan putra-putri kekaisaran dalam memenangkan hati rakyat dan kemampuan kepemimpinan mereka. Lagi pula, ketika mereka naik tahta, mereka harus mengelola klan kekaisaran yang besar. Selain kultivasi mereka sendiri, semua kemampuan lainnya harus sangat baik. Baiklah, aku mengerti. Aku akan berpartisipasi di alam rahasia surgawi kali ini, hanya untuk membalas budi putrimu. Kata Xiao Chen, jika aku menang, aku dan putrimu akan imbang. Kau mau? Hanya ada 10 tempat untuk memasuki alam rahasia surgawi. Apa kau pikir kau akan terpilih? Gadis berbaju hijau itu memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, aku hanya mengantarmu ke seleksi. Terpilih atau tidaknya kau tergantung pada kemampuanmu. Jadi begitu. Xiao Chen tersenyum dan berhenti berdebat. Di Bintang Xian, di luar Istana Bintang, kompetisi uji coba yang sangat dinantikan sedang berlangsung penuh dan perlahan mendekati akhir. Babak akhir seleksi kualifikasi alam rahasia surgawi, Zhao Sheng melawan Su Tianyong. Di Istana Bintang, Ning Yan, mengenakan gaun istana, memperlihatkan sikapnya yang mulia dan elegan, membuat pengumuman secara pribadi. 9 dari 10 tempat di alam rahasia surgawi telah dipilih. Pertandingan final ini akan menentukan tempat terakhir. Zhao Sheng, Su Tianyong, semuanya tergantung pada penampilan kalian. Aku pasti akan memenuhi harapan sang putri. Dua pemuda dengan sikap luar biasa naik ke panggung, memberi hormat pada Ning Yan, lalu saling menatap dengan semangat juang yang kuat dalam ekspresi mereka. Baiklah, permainannya. Dimulai. Bab 1165. Begitu Ning Yan selesai berbicara, Zhao Sheng dan Su Tianyong, dua jenius di tingkat Raja Dewa, langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Ada banyak orang yang menonton, tetapi tak seorang pun tampak tertarik, dan hanya sedikit yang bersorak. Bahkan Ning Yan sendiri tampaknya tidak tertarik. Bukannya mereka tidak menghormati kedua pemain dalam permainan tersebut, tetapi permainan-permainan sebelumnya yang lebih seru telah menghabiskan terlalu banyak gairah. Hanya ada 10 tempat untuk memasuki alam rahasia surga, dan 9 telah dipilih di babak sebelumnya. Kompetisi seleksi semacam ini berbeda dengan kompetisi kejuaraan. Tentu saja, keseruannya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Pemain terbaik akan tereliminasi di awal, atau bahkan sudah ditentukan sebelumnya. Zhao Sheng dan Su Tianyong tidak diragukan lagi adalah jenius kelas 1. Keduanya telah mencapai tahap awal Raja Dewa. Jika mereka ditempatkan di negara Ye, mereka akan dapat berjalan dengan bebas. Akan tetapi, mereka jauh lebih lemah dibanding yang sebelumnya, dan pengalaman menontonnya sangat berkurang, sehingga ekspektasi penonton pun jauh lebih rendah. Putri, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Pelayan cantik di samping Ning Yan bertanya. Dia jelas sangat tertarik dengan pertandingan antara Zhao Sheng dan Su Tianyong. Tidak masalah. Mereka berdua sama-sama mampu dan bisa memasuki alam rahasia surga. Tapi, faktor penentu keberhasilan atau kegagalan bukan terletak pada mereka. Ini hanya soal memenuhi kuota. Kata Ning Yan ringan. Nah, dengan Tuan Muda Han Wu di sini, siapa di alam rahasia surgawi yang bisa menandinginya? Pelayan menawan itu terkekeh. Kali ini, sang putri pasti akan meraih juara pertama dan membawa kehormatan bagi yang mulia putri kaisar. Bagaimana bisa semudah itu?
Ningyan menggelengkan kepala dan mendesah, aku punya Jing Hanwu di tanganku, dan para pangeran lainnya pasti punya orang-orang kuat di pihak mereka, yang mungkin bahkan lebih kuat dari Jing Hanwu. Bagaimana mungkin? Kata pelayan menawan itu dengan nada tidak setuju. Tuan Muda Hanwu pernah bertarung langsung dengan seorang pangeran kaisar tanpa kehilangan satu pukulan pun. Selama sang pangeran tidak memasuki alam rahasia surga, tak seorang pun bisa mengalahkan Tuan Muda Hanwu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jing Hanwu memang kuat, tapi aku yakin pangeran dan putri lainnya punya cara untuk mengincar Jing Hanwu. Kata Ningyan. Sepertinya memang begitu. Pangeran Cambrian terkenal di seluruh dunia dan merupakan sosok yang tersohor. Tapi kita tidak tahu apapun tentang metode para pangeran dan putri lainnya. Aku khawatir kita akan menderita jika pergi ke alam rahasia surga. Pelayan cantik itu juga mulai khawatir. Baiklah, aku akan mengurusnya, tidak perlu dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kenapa si Oksun belum kembali setelah sekian lama pergi? Ningyan mengerutkan kening. Benar, dia biasanya sangat cepat dan lincah. Kenapa dia begitu lambat ketika aku memintanya kembali dan mengambil daftar pemain hari ini? Gadis cantik itu mengalihkan pandangannya dari ladang dan melihat ke arah timur. Secara kebetulan, ia melihat dua sosok terbang ke arahnya. Kalau bukan Xiao Xun, siapa lagi? Putri, Xiao Xun ada di sini. Hei, kenapa dia membawa seorang pria bersamanya? Mendengar ini, Ningyan melirik kedua orang yang terbang ke arah mereka. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, dia akhirnya kembali. Siapa? Pelayan cantik itu tidak bereaksi sesaat. Sebelum Ningyan sempat menjawab, Xiao Xun telah tiba bersama Xiao Chen dan mendarat di depan Ningyan. Putri, aku terlambat. Tolong hukum aku. Xiao Xun, gadis berbaju biru, terengah-engah. Seharusnya aku menghukummu, tapi karena aku sudah melihat Tuan Muda Xiao, aku akan melepaskanmu. Ningyan melambaikan tangan ke arah Xiao Xun, matanya tertuju pada Xiao Chen sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao, sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa urusanmu sudah selesai? Baiklah, aku harus berterima kasih lagi padamu atas giok suci itu. Aku kembali kali ini untuk membalas budimu. Kata Xiao Chen, jika kau butuh bantuan, aku akan melakukan yang terbaik. Kurasa Xiao Xun sudah memberitahumu tentang alam rahasia surga dalam perjalanan. Tanya Ningyan. Ya, aku sudah bilang sesuatu. Xiao Chen mengangguk, menatap Ningyan, dan berkata, apakah Tuan Putri ingin aku memasuki alam rahasia surga? Tentu saja, masalah ini sangat penting bagi saya dan Putri Kaisar. Saya akan mempertaruhkan segalanya dan pasti akan menyelesaikan misi di alam rahasia surga. Ningyan berbicara dengan nada tegas, memperlihatkan tekadnya untuk berusaha sekuat tenaga. Apakah dia bisa sepenuhnya membangun hubungan yang solid dengan Putri Kaisar tergantung pada saat ini? Putri, masih kurang tempat. Tanya pelayan menawan itu. Ini sudah babak final, dan tempat ke-10 akan segera ditentukan. Ini mudah. Ningyan sama sekali tidak panik. Ia melangkah maju dan berteriak dengan gagah ke arah lapangan, Zhao Sheng, Su Tianyong, kalian tidak perlu bertanding lagi. Pertarungan telah mencapai puncaknya dan hampir berakhir. Namun, ketika Ningyan berteriak, kedua pria itu terkejut dan terpaksa menghentikan aksi mereka. Putri, mengapa kita tidak bertanding lagi? Tanya Zhao Sheng dengan keringat di dahinya. Karena posisi ke-10 sudah ditentukan, tidak ada gunanya bagimu untuk terus bertarung. Kata Ningyan acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Ningyan pasti akan menuai kebencian jika dia melakukan ini. Lagi pula, semua kebencian tertuju padanya. Apa? Su Tianyong terkejut dan marah ketika mendengarnya. Putri, apa maksudmu? Kita sudah lama bertarung, dan sekarang kau bilang kuota sudah ditentukan. Apa kau bercanda? Kalau dari awal kita bilang ke mereka kalau tempatnya sudah ditentukan, mereka pasti marah tapi tidak akan ngomong apa-apa. Namun keduanya berhasil mencapai babak final setelah mengalahkan banyak sekali lawan. Tepat ketika pemenang akan ditentukan dan tempat akan diamankan, Ningyan berkata dia tidak menginginkannya lagi. Adakah yang lebih menyebalkan dari ini? Ada apa? Kenapa sang putri tiba-tiba berubah pikiran? Orang-orang yang menonton juga membicarakannya dan sangat terkejut dengan keputusan Ningyan. Mereka berada di bawah komando Ningyan, tetapi itu tidak berarti mereka harus mematuhi Ningyan tanpa martabat. Apa yang pada akhirnya mereka inginkan hanyalah mengikuti Ningyan, membangun hubungan dengan klan surgawi, mendapatkan status, dan memperoleh sumber daya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, perilaku Ningyan yang tidak masuk akal menuai banyak kritik dan kecaman. Bajingan, beraninya kalian melawan putri. Teriak Xiao Xun dan pelayan cantik itu bersamaan, membela Ningyan. Putri, apapun yang terjadi, kami butuh penjelasan. Su Tianyong dan Zhao Sheng kompak saat itu. Mereka mengabaikan kedua pelayan itu dan bertanya kepada Ningyan, siapa yang kau berikan tempat ke-10? Tidak bisakah kau menggunakan matamu? Tanya Ningyan dengan tenang, mengisyaratkan, waktu aku mengajakmu bertanding, aku sama sekali tidak berubah pikiran. Tapi sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran. Apa yang terjadi? Petunjuk ini tentu saja cukup jelas. Meskipun Su Tianyong dan Zhao Sheng sibuk berkompetisi dan tidak punya waktu untuk terganggu, mereka masih bisa melihat bahwa ada seorang anak laki-laki aneh di samping Ningyan.
Apakah itu dia? Keduanya langsung mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Chen. Semua orang yang hadir juga fokus pada Xiao Chen. Benar-benar, Xiao Chen membayangkannya. Dia menduga bahwa Ning Yan akan membuatnya membencinya, dan sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Rencana jahat seorang wanita. Bab 1166. Lagi pula, Ning Yan secara intuitif menentukan bahwa Xiao Chen bukanlah orang biasa, dan dia tidak tahu apapun tentang kemampuan Xiao Chen yang sebenarnya. Jadi dia sengaja memprovokasi kebencian antara Zhao Sheng dan Su Tianyong, hanya untuk menguji kekuatan Xiao Chen. Dari mana anak ini berasal? Tidak tahu. Apakah ada yang tahu? Saya tidak mengenalnya, saya belum pernah melihatnya. Kalau dia tidak dikenal, bagaimana mungkin dia dihargai oleh sang putri? Kenapa dia sampai melanggar aturan demi dia dan menyinggung Zhao Sheng dan Su Tianyong? Mungkinkah ini kartu truf rahasia sang putri? Jing Hanwu mungkin kuat, tetapi terlalu banyak orang yang mengenalnya. Aku khawatir faksi lain akan mencoba segala cara untuk mengincarnya. Hanya dengan menyimpan kartu truf, kita bisa benar-benar yakin. Sepertinya tidak. Kalau memang itu kartu asnya, kenapa dia baru mengungkapkannya sekarang? Itu benar. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka curiga dan sedikit tidak puas tentang Xiao Chen yang tiba-tiba muncul dan mengambil tempat ke-10. Jing Hanwu adalah orang yang terpilih. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi untuk yang lainnya, aku tidak akan menerimanya. Su Tianyong sangat marah dan tiba-tiba melompat, dengan lapisan petir hijau menyambar seluruh tubuhnya. Keterampilan sejati King Ning. Dengan teriakan tiba-tiba, kilat hijau dengan cepat berkumpul di lengan kanan Su Tianyong, lalu terus melilit dan menekannya, menandakan kekuatan tinjunya yang dahsyat, mengguncang langit. Ekspresi Ning Yan tiba-tiba berubah saat melihat ini, dan dia berteriak dengan marah, Su Tianyong, beraninya kau. Keluar dari sini. Ning Yan sengaja memindahkan kebencian Su Tianyong dan Zhao Sheng kepada Xiao Chen untuk menguji kekuatan Xiao Chen yang sebenarnya. Jika Su Tian tidak memiliki keberanian untuk menantang Xiao Chen dan membiarkan Xiao Chen bertarung, dia pasti akan senang melihatnya. Namun, reaksi Su Tianyong jelas berlebihan. Ia melompat dan menyerang Xiao Chen, sama sekali tidak menganggapnya serius. Putri, hati-hati. Menyadari pukulan Su Tianyong sangat merusak, Xiao Xun dan yang lainnya bergegas maju untuk berdiri di depan Ning Yan, takut sang putri akan terkena dampaknya. Tidak peduli seberapa marah dan tidak rasionalnya Su Tianyong, dia pasti tidak akan menyerang Ning Yan. Satu-satunya targetnya adalah Xiao Chen. Hanya jika kau mampu menahan pukulanku, kau akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam alam rahasia surga. Tinju pemecah cedera King Ning. Setelah mengumpulkan kekuatannya hingga ekstrim, Su Tianyong melayangkan pukulan dahsyat langsung ke arah Xiao Chen tanpa menahan diri. Sebelum tinju itu tiba, tekanan dan kekuatan tinju itu telah bergetar di sepanjang ruang, dan bahkan istana bintang di belakangnya bergetar samar. Jika istana bintang tidak dilindungi oleh formasi dan batasan, saya khawatir ia tidak akan mampu menahan pukulan yang begitu kuat dan mendominasi. Pukulan yang mengerikan. Kekuatan Su Tianyong di luar dugaan kita. Ya, aku baru saja melihatnya dan Zhao Sheng bertarung sengit. Dia sudah menggunakan semua triknya. Aku tidak menyangka dia masih punya jurus sebesar ini. Ya, jika pertandingan tidak dihentikan, Su Tianyong mungkin akan menggunakan gerakan ini untuk menang. Tidak bagus, anak itu tidak akan terbunuh hanya dengan satu pukulan, kan? Semua orang terkejut dengan kekuatan Su Tianyong, tetapi pada saat yang sama mereka juga khawatir Su Tianyong akan bertindak gegabah dan menimbulkan masalah. Ning Yan angkat bicara dan merekomendasikan Xiao Chen untuk masuk, membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Jika Su Tianyong membunuh Xiao Chen dengan pukulan ini, Ning Yan mungkin tidak akan melepaskannya. Tetapi tepat saat tinju Su Tianyong mengenai, cahaya tinju hijau hendak menelan Xiao Chen. Tiba-tiba, peng! Tiba-tiba terjadi getaran, dan cahaya pedang hitam menembus tinju Su Tianyong dan menyerang Su Tianyong sendiri. Engah! Peng! Su Tianyong terkejut dan tidak bisa melawan. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan ia terlempar dan jatuh ke tanah. Seluruh hadirin terdiam, semua orang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Entahlah, aku sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Tinju Su Tianyong bersinar dengan cahaya hijau, dan saat mendekati Xiao Chen, cahaya itu menyelimuti Xiao Chen. Dalam waktu yang sangat singkat itu, tidak seorang pun dapat melihat sosok Xiao Chen dengan jelas. Dan dalam waktu yang sangat singkat itu, Xiao Chen mengambil tindakan, tidak hanya mematahkan tinju Su Tianyong, tetapi juga melukai Su Tianyong dengan parah dalam sekejap. Wah, keren sekali. Xiao Xun tertegun. Dia relatif dekat dengan Xiao Chen, jadi dia melihat gambaran yang kabur. Tapi entah dia melihatnya atau tidak, itu bukan intinya. Intinya, fakta yang tak terbantahkan adalah Xiao Chen bisa mengalahkan Su Tianyong dalam sekejap. Puncak Raja Ilahi, atau He Dao. Su Tianyong memiliki kekuatan Raja Dewa tahap awal, dan Xiao Chen mampu mengalahkannya dalam sekejap. Saya khawatir dia setidaknya adalah Raja Dewa Puncak yang telah memadatkan sumber Tao. Dia bahkan melampaui Raja Dewa dan mencapai alam harmoni dengan Dao. Sepertinya taruhanku benar. Setelah Ning Yan sedikit terganggu, matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan tak berujung, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja pengetahuannya lebih tinggi dari Xiao Xun. Aura yang dikeluarkan Xiao Chen saat itu seharusnya adalah aura tahap awal He Dao.
Meskipun tidak sebagus Jing Hanwu, tetapi masih cukup menakjubkan. Lagi pula, di antara generasi muda, tidak banyak yang dapat mencapai tingkat Hedao, bahkan di antara keluarga kekaisaran. Tiba-tiba dia punya dua. Dengan Jing Hanwu dan Xiao Chen di sekitarnya, siapa yang dapat melampauinya dalam misi alam rahasia surga? Itu sepadan dengan harga sepotong batu giok Shinto. Tentu saja, dia orang yang berhati-hati dan tidak akan menunjukkan kegembiraannya di depan umum. Dia segera menenangkan diri dan berkata kepada Su Tianyong dengan suara dingin, "Su Tianyong, apa kau mengerti sekarang?" "Ming, aku mengerti." Su Tianyong berjuang untuk bangkit dari tanah, menatap Xiao Chen dengan ketakutan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Ning Yan untuk mengungkapkan penyesalannya. "Zhao Seng, bagaimana denganmu?" Ning Yan memandang Zhao Seng di lapangan. Zhao Seng tersadar dari keterkejutannya dan berkata dengan senyum canggung, "Putri telah membuat keputusan yang bijaksana. Saya sepenuhnya mendukungnya dan tidak berani menolak." Meskipun Zhao Seng yakin bahwa ia dapat menangkis pukulan Su Tianyong dengan sekuat tenaga, ia jelas tidak dapat membunuh Su Tianyong secara instan. Kekuatan Xiao Chen jauh melampaui dirinya dan Su Tianyong. Yang kuat dihormati dan pemenangnya adalah raja, dia yakin. Kalau begitu sudah diputuskan. Tempat ke-10 untuk memasuki alam rahasia surgawi jatuh kepada Xiao Chen. Seru Ning Yan lantang. Kalian yang tidak terpilih jangan terlalu berkecil hati. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Tentu saja, jika kalian tidak puas dengan ini, kalian boleh pergi. Aku tidak akan memaksa kalian untuk tinggal. Semua yang hadir saling berpandangan dan berseru serempak, kami bersedia mengikuti sang putri sampai mati. Baiklah, mari kita turun dan istirahat dulu. Ning Yan membubarkan semua orang dan tersenyum pada Xiao Chen, "Tuan Xiao, Anda bukan dari Bintang Xian, kan?" "Yah, aku tidak kenal dengan Bintang Xian." Xiao Chen menjawab dengan tenang. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai wanita seperti Ning Yan, dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian dan terlibat dalam pertikaian faksi keluarga kekaisaran. Namun, kebaikan harus selalu dibalas. Jadi ketika dia menyerang Su Tianyong, dia sengaja membocorkan auranya, tetapi juga menahan diri. Setelah membantu Ning Yan menyelesaikan misi di alam rahasia surga, dia dan Ning Yan tidak akan berutang apapun satu sama lain dan akan berpisah. Kalau begitu, aku akan mengajakmu berkeliling bintang api ungu ini dan memperkenalkanmu kepada beberapa teman. Setelah memasuki alam rahasia surga, kalian harus bekerja sama. Misi yang diberikan oleh Putri Kaisar jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan sendirian. Terima kasih, Putri. Xiao Chen tidak berbicara dengan rendah hati atau sombong. Sikap ini tidak diragukan lagi membuat Ning Yan lebih memandang tinggi Xiao Chen. Bab 1167. Wilayah Bintang Liuyun merupakan wilayah yang luas, kumpulan planet yang tak terhitung jumlahnya, dan Bintang Xian hanyalah salah satu planet kecil. Setiap planet bersifat independen satu sama lain, dan penguasa setiap planet disebut Star-Lord. Penguasa Bintang Xian Star adalah ayah Ning Yan, Ning Xuanjun. Wilayah Bintang Liuyun sebenarnya tidak memiliki hubungan bawahan dengan klan S, tetapi wilayah klan S berada di dalam wilayah Bintang Liuyun, sehingga orang sering menganggap wilayah Bintang Liuyun sebagai wilayah klan S. Bukan karena alasan lain, melainkan karena klan S cukup kuat dan termasuk dalam 10 klan kekaisaran di alam Dewa Timur. Para pangeran dan putri dari berbagai faksi klan S pergi mengikuti ujian, merekrut orang-orang berbakat, merebut hati rakyat, dan mendirikan pasukan mereka sendiri di berbagai tempat di wilayah Bintang Liuyun. Misalnya, Putri Kaisar Meng Qing datang ke Bintang Xian dan menaklukkan Ning Xuanjun dan Ning Yan untuk melayaninya. Tentu saja, Putri Kaisar Meng Qing tidak hanya memiliki Bintang Xian, tetapi juga lebih dari selusin planet di sekitarnya seperti Bintang Changwei, Bintang Nanhai, dan Bintang Guyue, yang semuanya termasuk dalam kekuatan Putri Kaisar Meng Qing. Dengan kata lain, Putri Kaisar Meng Qing memiliki lebih dari selusin orang seperti Ning Yan di bawah komandonya. Namun, misi alam rahasia surga diberikan kepada Ning Yan oleh Putri Kaisar Meng Qing. Dapat dibayangkan betapa besar penegasan ini bagi Ning Yan. Oleh karena itu, Ning Yan bersedia menyerahkan segalanya dan tidak ingin mengecewakan Putri Kaisar. Meskipun Putri Kekaisaran Meng Qing menghargai Ning Yan, dia jelas lebih menyukai lingkungan Guyue Star dan hanya membangun istana mewah di Guyue Star. Pada saat ini, di istana Putri Kaisar Guyue Xing, seorang gadis bergaun putih bergegas ke taman belakang dan menuju loteng di taman. Di loteng, suara piano yang terus-menerus terdengar, seperti suara alam, menarik orang-orang ke tempat itu. Gadis berpakaian putih itu berhenti sejenak, seolah ragu apakah akan mengganggunya. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan keluar dari loteng sambil menyenandungkan sebuah lagu, dan tampak dalam suasana hati yang sangat gembira. Ekspresi gadis bergaun putih itu sedikit berubah. Ia menundukkan kepalanya dengan panik dan membungkuk kepada pemuda tampan itu, sambil berkata, "Salam, Tuan." "Siun, sudah kubilang kau tak perlu memberi hormat padaku." Pemuda tampan itu bergegas maju dan mencoba membantu gadis berpakaian putih itu berdandan. Namun, gadis berpakaian putih itu tanpa sadar mundur beberapa langkah seperti kelinci yang ketakutan, menghindari tangan pemuda itu. "Kamu." Kesuraman di raut wajah pemuda tampan itu sirna, namun teringat janji adiknya, dia kembali tersenyum bahagia. "Kakak Siun, apa kamu ke sini untuk mencari Meng Qing?" "Baiklah, aku di sini untuk melaporkan berita itu kepada sang putri," kata gadis bergaun putih itu dengan gugup.
Haha, masuklah, dia ada di dalam, dan dia punya kabar baik untuk kalian. Kata pemuda tampan itu sambil tertawa dan pergi. Meski gadis berbaju putih itu bingung, dia berjalan ke loteng tanpa ragu-ragu. Di loteng, seorang wanita sedang memainkan piano di balik layar. Karena layarnya, saya tidak dapat melihat wajahnya, hanya garis luarnya saja. Namun jika melihat cara dia menggerakkan tangan dan kakinya, baik diam maupun bergerak, semuanya tampak sebagai postur yang paling anggun di dunia, yang membuat orang tanpa sadar menggambar suatu gambaran yang indah dalam benak mereka. Nona, kabar datang dari Putri Ningyan dari Bintang Ziyan bahwa 10 kandidat alam rahasia surga sudah siap, tinggal menunggu alam rahasia dibuka. Gadis bergaun putih itu melapor dengan hormat. Wanita di balik layar berhenti memainkan sitar dan berkata dengan tenang, kita bicarakan nanti. Ada yang ingin kukatakan padamu. Gadis berpakaian putih itu sedikit terkejut dan bertanya, ada apa? Siapa yang kamu temui di luar tadi? Tanya wanita itu. Baik, Tuan Muda Wenzu. Gadis berbaju putih itu menjawab dengan hati-hati, entah kenapa firasat buruk muncul di hatinya. Lalu apakah kamu tahu hubungan antara dia dan aku? Tanya wanita itu lagi. Tuan Muda Wenzu adalah saudara lelaki wanita muda itu, dan mereka berasal dari keluarga yang sama. Jawab gadis berpakaian putih itu. Bukan hanya itu. Wanita itu tiba-tiba berdiri, memperlihatkan sosoknya yang indah, tetapi ia tetap tidak keluar dari balik tirai. Ia malah membelakangi gadis bergaun putih itu dan mendesah, sebenarnya, sebelum aku lahir, dialah yang diandalkan oleh garis keturunan kami, putra kaisar. Hah! Gadis bergaun putih itu terkejut ketika mendengarnya. Kau seharusnya tahu betapa sulitnya membina putra atau putri kekaisaran. Prosesnya membutuhkan hampir seluruh sumber daya dari seluruh garis keturunan. Kata wanita itu dengan nada berat, jadi, setiap cabang hanya akan mencurahkan seluruh upayanya untuk membina putra atau putri dengan potensi terbesar. Nona, maksud Anda adalah... Gadis bergaun putih itu samar-samar mengerti sesuatu. Benar sekali. Desa wanita itu lagi. Awalnya, saudara laki-laki saya adalah pewaris garis keturunan kami, dan klan saya mencurahkan seluruh upaya mereka untuk melatihnya. Namun setelah saya lahir, klan saya menyadari bahwa potensi saya jauh melampaui saudara laki-laki saya, jadi mereka menghapus gelar pewaris saudara laki-laki saya dan melatih saya sebagai gantinya. Gadis bergaun putih itu juga mendesah dalam hati mendengar hal ini, tetapi segera menghiburnya, meskipun ini kejam, aku yakin keputusan ini bijaksana. Dengan potensimu, kau akan mampu memberikan lebih banyak kepada suku di masa depan. Tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi rakyatku dan tidak mengecewakan mereka, tapi saudaraku. Nona, Tuan Wenzu tidak membencimu karena ini, kan? Sebaliknya, aku bisa melihat bahwa Tuan Wenzu sangat peduli padamu dan bahkan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kata gadis berbaju putih itu. Aku tahu, tapi karena ini, aku semakin berutang budi padanya. Desah wanita itu. Aku naik tahta sebagai putra kaisar, dan alih-alih membenciku, dia malah membantuku dalam segala hal. Gadis berpakaian putih itu terdiam setelah mendengar ini. Dilihat dari kejadian ini saja, Meng Wenzu memang mengesankan dan patut dikagumi. Berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki pikiran yang begitu luas, sehingga setelah tahta kaisar direbut, ia bukan saja tidak akan mengeluh, tetapi ia juga akan membantu orang yang merampas tahtanya. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah mengapa wanita muda itu secara khusus memberitahunya hal ini. Siyun, kau sudah bersamaku selama sekitar 200 tahun, kan? Wanita itu tiba-tiba bertanya. 212 tahun. Kata gadis berpakaian putih itu tanpa ragu. Bagaimana aku memperlakukanmu selama 200 tahun ini? Tanya wanita itu lagi. Nona muda itu memperlakukanku dengan sangat baik. Kalau bukan karena perhatiannya, aku mungkin sudah lama mati, atau bahkan hidup lebih buruk dari kematian. Kata gadis bergaun putih itu dari lubuk hatinya. Bila aku mengingat kembali apa yang terjadi saat itu, kejadian itu masih terasa seperti mimpi buruk, jelas dalam pikiranku. Ia awalnya berasal dari planet Fana dengan sedikit kultivator, tetapi perubahan mendadak terjadi dalam semalam. Ia berkelana beberapa kali, dari bumi ke dunia kultivasi, ke dunia abadi, dan kemudian ke dunia para dewa. Pandangan hidupnya berulang kali berubah. Dia tidak pernah menyangka akan ada hal-hal luar biasa seperti itu di dunia ini, dan ada begitu banyak dunia luar biasa selain bumi. Dia jelas hanya seorang manusia biasa, tetapi dia secara tidak sengaja datang ke dimensi tertinggi para dewa di surga dan seluruh dunia. Jika wanita muda itu tidak membenci latar belakangnya, membawanya ke sisinya, memberinya sumber daya, dan mengajarinya cara berlatih, dia tidak akan pernah mampu bertahan hidup di dunia seperti itu. Jadi, dia sangat bersyukur dari lubuk hatinya. Kalau begitu, apakah kamu akan menuruti perintahku? Tanya wanita itu dengan sungguh-sungguh. Siyun akan menuruti semua perintah nona muda. Tegas gadis bergaun putih itu. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu menikah dengan saudaraku, apakah kamu bersedia? Kata wanita itu tiba-tiba. Apa? Gadis berpakaian putih itu langsung pucat pasi. Bab 1168. Kau tidak mau? Atau kau pikir adikku tidak layak untukmu? Wanita di balik layar bertanya dengan tenang. Dia tampaknya telah mengantisipasi reaksi gadis yang mengenakan gaun putih. Tidak, tentu saja tidak.
Aku tidak pantas untuk Tuan Wenzu. Kata gadis bergaun putih itu cepat-cepat. Aku berasal dari keluarga sederhana, hanya seorang pelayan rendahan. Tuan Wenzu berdarah kekaisaran. Beraninya aku menikahi seseorang yang begitu tinggi jabatannya. Itu bukan masalah. Asal dia suka sama kamu, itu sudah cukup. Kata wanita itu dengan tenang. Jangan bilang kamu nggak bisa merasakan perasaannya sama sekali. Tetapi, gadis bergaun putih itu menggigit bibirnya erat-erat, tangannya terkepal karena gugup dan panik, kukunya menancap dalam ke dagingnya tanpa dia sadari. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari sikap Meng Wenzu terhadapnya. Tetapi sebagian besar waktunya, dia tidak mau memikirkan atau menghadapinya. Karena dia adalah saudara kandung putri kaisar dan memiliki status bangsawan, jika dia benar-benar mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, dia tidak akan punya cara lain untuk melawan kecuali mati. Dia selalu bersyukur karena sang nabi meramalkan bahwa di antara kelompok orang-orang mereka yang datang dari bumi, ada satu orang yang dapat mengubah pola dunia ilahi, sehingga baik klan Es maupun putri kaisar sangat mementingkannya. Oleh karena itu, Meng Wenzu tidak pernah berani berbuat kasar atau tidak pantas padanya. Namun hari ini, hal yang paling tidak ingin ia hadapi akhirnya terjadi. Sang putri secara pribadi memintanya untuk menikahi Meng Wenzu, dan sikapnya begitu keras, seolah-olah dia tidak akan mengizinkannya menolak sama sekali. Tapi apa? Tanya wanita itu. Nona, seharusnya aku bilang kalau aku sudah punya seseorang yang aku suka. Gadis bergaun putih itu tiba-tiba berkata dengan nada tegas, aku tidak akan menyukai Tuan Wenzu. Apakah yang kau maksud adalah manusia fana di planetmu sebelumnya? Wanita itu terkekeh, dengan sedikit nada jijik dalam tawanya. Dia bukan orang biasa, dia juga seorang kultivator. Kata gadis berbaju putih. Heh, apa orang yang berkultivasi di planet sepertimu benar-benar bisa dianggap kultivator? Wanita itu tertawa lebih menghina lagi, Siyun, jangan lupa, kau sekarang berada di alam dewa, tempat tertinggi di surga. Alam ini benar-benar berbeda dari planet fana asalmu. Kamu sudah bicara tentang dia lebih dari sekali. Sepertinya dia orang paling berkuasa di planetmu. Siyun, apa kamu menyukainya karena menurutmu dia berkuasa? Aku. Gadis bergaun putih itu ragu untuk berbicara. Kalau begitu, aku mendesakmu untuk bangun. Wanita itu mencibir. Aku sudah mengajarimu kultivasi selama bertahun-tahun, dan kau sudah mencapai alam Dao Yuan. Meskipun tingkat kultivasimu masih di dasar alam dewa, jika kau mencapai alam abadi di bawah sana, kau akan mampu menutupi langit dengan satu tangan, apalagi dunia fana. Jadi, jika pria itu berdiri di hadapanmu lagi, kau akan menyadari bahwa kau jauh lebih unggul darinya dan bisa dengan mudah menentukan hidup dan matinya. Apakah kau masih menyukainya? Mendengar hal itu, gadis berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Sebenarnya, ia memahami bahwa bumi hanyalah planet fana. Di atas bumi terdapat dunia kultivasi, di atas dunia kultivasi terdapat dunia para dewa, dan di atas dunia para dewa terdapat dunia para dewa. Pria itu tak terkalahkan di bumi, telah menciptakan 12 istana jiwa naga, dan abadi. Namun, di alam dewa, ia mungkin tak sehebat makhluk rendahan. Apakah dia menyukainya karena kekuatannya? Tidak, dia tidak menerimanya. Nona, pandanganmu tentang cinta terlalu sempit. Aku lebih baik darinya atau dia lebih baik dariku bukanlah faktor penentu apakah aku menyukainya atau tidak. Gadis bergaun putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Menyukai seseorang itu karena mereka telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatimu, karena mereka telah menyentuhmu sesaat. Sentuhan sesaat. Wanita itu merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, ia bertanya lagi, kehidupan manusia fana hanya 100 tahun. Sedalam apapun engkau terharu, itu hanya akan bertahan paling lama 100 tahun. Tapi engkau telah bersamaku selama 200 tahun. Apakah engkau benar-benar tak mampu melupakannya? Aku tidak akan pernah melupakannya. Tegas gadis bergaun putih itu. Tapi kau berada di alam dewa. Dia mungkin sudah tua atau bahkan meninggal. Kau mungkin takkan pernah bertemu dengannya lagi di kehidupan ini. Kata wanita itu. Itu tidak penting. Gadis bergaun putih itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau benar-benar mencintaiku. Wanita itu tiba-tiba mendesah, tampak sedikit enggan. Nona, tolong tarik kembali keputusanmu. Aku tidak akan menikah dengan Tuan Wenzu. Kata gadis bergaun putih itu. Wanita itu berpikir sejenak dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia berkata, Siyun, kamu pasti tahu ramalan yang disampaikan oleh Nabi lebih dari 200 tahun yang lalu, kan? Aku tahu. Karena ramalan itulah 10 klan kekaisaran pergi ke klan Sing untuk mencari seseorang, dan itulah mengapa aku datang menemui nona muda itu. Kata gadis bergaun putih itu. Kalau begitu aku beritahu sekarang, ramalan itu terbukti hanya lelucon. Kata wanita itu dengan tenang, Nabi itu mempermainkan kita semua. Orang yang katanya bisa mengubah nasib dunia ilahi itu sepenuhnya fiktif. Oh. Gadis berpakaian putih itu terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja dia bisa mendengar makna tersembunyi dari kalimat ini. Alasan mengapa dia diperlakukan dengan baik saat datang ke klan Es adalah karena ramalan. Sekarang ramalan itu terbukti hanya lelucon, artinya dia sudah tidak berharga lagi. Akankah klan Es masih menghargainya? Nabi ini benar-benar lancang. Mengandalkan kepercayaan tak terbantahkan dari 10 klan kekaisaran terhadap ramalannya, dia malah mengarang kebohongan besar untuk menipu mereka.
kata wanita itu, sambil menoleh ke arah gadis bergaun putih. Tapi bukan itu intinya. Intinya, kau harus memahami situasimu saat ini. Kangen kamu. Menikahlah dengan saudaraku, kau akan resmi menjadi anggota keluarga kekaisaran, meraih status tertinggi, memperoleh sumber daya pelatihan terbaik, dan tak seorang pun akan berani menyakitimu. Mendengar hal itu, gadis berpakaian putih itu berlutut di tanah dengan cemas dan memohon, Nona, tolong lepaskan saya. Kau mau pergi. Nada suara wanita itu berubah dingin saat mendengarnya. Aku tidak bisa menikah dengan Tuan Wenzu. Kata gadis berpakaian putih itu dengan keras kepala. Sudah kubilang begitu banyak, dan kau masih keras kepala. Kata wanita itu dengan marah. Kau tak bisa melangkahkan kaki sedikit pun di alam dewa tanpa perlindunganku. Aku tahu, tapi. Tidak ada tapi, aku sudah berjanji pada saudaraku, kamu tidak punya hak untuk menolak. Wanita itu awalnya ingin membujuk gadis yang berpakaian putih agar berubah pikiran, tetapi ketika dia melihat bahwa kata-kata tidak mempan, dia pun menggunakan kekerasan. Selama 200 tahun ini, dia memang tidak memperlakukan gadis berpakaian putih itu sebagai pelayan biasa, dan dia kurang memperhatikan dan menyayanginya. Namun di sisi lain, dia adalah saudara kandungnya yang kepadanya dia berutang banyak. Kakaknya telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan hanya memiliki satu keinginan, dan dia tidak punya pilihan selain memenuhinya. Kau berasal dari ras manusia, jadi kau tidak bisa mengadakan pernikahan di klanmu secara terbuka. Karena itu, pernikahanmu dengan saudaraku akan dilangsungkan di Bintang Guiyue. Aku akan mengundang tokoh-tokoh penting dari wilayah Bintang Liuyun untuk memberi selamat kepadamu dan tidak akan mempermalukanmu. Bab 1169. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen mengikuti Ning Yan dalam tur keliling Bintang Xian dan merasakan kemakmuran serta adat istiadat Bintang Xian. Xiao Chen juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang beberapa akal sehat di dunia dewa. Bintang Xian tentu saja jauh lebih kuat daripada negeri Ye, tetapi tidak dianggap sebagai planet yang kuat di wilayah Bintang Liuyun. Tidak ada seorang pun yang berada di level dewa ilahi di Bintang Xian. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah ayah Ning Yan, Ning Xuanjun, yang telah mencapai puncak kultivasi Hedao. Konon ia telah bertahan di puncak Hedao selama 100.000 tahun dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan terjadi terobosan. Lagi pula, ranah dewa-dewa itu langka, bahkan di antara klan kekaisaran. Ia adalah tulang punggung dan kekuatan tempur teratas. Sampai batas tertentu, kekuatan klan kekaisaran dapat ditentukan oleh jumlah dewa penguasa yang kuat yang dimilikinya. Jika Ning Xuanjun berhasil menembus alam dewa-dewa, nilai Zi Yanxing juga akan meningkat tajam dan dia akan dihargai oleh klan kekaisaran. Oleh karena itu, Ning Xuanjun pada dasarnya tidak pernah muncul di depan umum, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan menyerahkan semua urusan kepada Ning Yan. Tuan Muda Xiao, sebaiknya kau panggil saja namaku. Baiklah, Xiao Chen, tunggu aku di sini. Aku akan mencari seseorang di dalam. Ning Yan menunjuk ke sebuah rumah tua di depan dan berkata, senior itu punya kepribadian yang aneh dan tidak mau menerima orang asing, jadi sulit untuk menerimamu. Baiklah, tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Kata Xiao Chen setelah melihat rumah itu. Aku akan segera kembali, kata Ning Yan sambil terbang menuju rumah. Dia tidak perlu menunggu lama. Sekitar 1/4 jam kemudian, Ning Yan terbang kembali, tampak sedikit tertekan. Tidakkah kau melihat orang yang ingin kau temui? Tanya Xiao Chen. Yah, senior Wu tidak ada di sini. Yao Tong bilang dia diundang ke Danwang Star. Ning Yan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dalam nada bicaranya. Tabib, Danwang Xing. Hati Xiao Chen tergerak ketika mendengar ini, dan dia bertanya, apakah orang yang ingin kau temui seorang alkemis? Di dunia peri, pencapaiannya dalam alkimia telah mencapai tingkat tertinggi, dan tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Dia juga selalu menyesal karena tidak memiliki lawan yang setara kemampuannya dalam dao alkimia untuk membantunya membuat kemajuan lebih jauh. Karena di dunia peri alkimia, ia setara dengan seorang pionir. Ia hanya bisa mengandalkan pengetahuannya sendiri untuk mengeksplorasi dan menciptakan alkimia selangkah demi selangkah. Tak seorang pun bisa memberinya bimbingan. Sekarang setelah dia tiba di alam dewa berdimensi lebih tinggi, dia pasti sangat penasaran dengan tingkat alkimia di alam dewa. Senior Wu lebih dari sekadar seorang alkemis. Ning Yan memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, dia salah satu dari 4 legenda alkimia terhebat di alam dewa timur kita, seorang kaisar alkimia sejati. Kaisar dan Xiao Chen tertegun. Ini seharusnya ranah alkimia di atas kaisar alkimia. Di dunia peri, kaisar alkimia sudah menjadi puncak, tidak ada konsep seperti kaisar alkimia. Seandainya ada pil naga misterius berpola surgawi, peluang ayahku untuk naik ke alam dewa ilahi akan sangat meningkat. Pil naga misterius berpola surgawi adalah pil kekaisaran kelas 1, dan hanya 4 legenda alkimia di seluruh alam dewa timur yang mampu menyempurnakannya, dan senior Wu adalah salah satunya. Ning Yan mendesah, sayangnya, ayahku dan aku telah memohon padanya selama ratusan tahun, tetapi dia sama sekali mengabaikan kami. Bahkan jika ramuan tingkat kekaisaran bisa dimurnikan, aku khawatir itu akan menghabiskan banyak energi, kan? Kata Xiao Chen. Ya, Ning Yan mengangguk. Saat itu, senior Wu dan legenda alkimia lainnya bekerja sama untuk menyempurnakan pil naga hitam berpola surgawi untuk klan kekaisaran. Setelah itu,
mereka tidak dapat menyempurnakan pil selama beberapa tahun, dan vitalitas mereka sangat terkuras. Kemanjuran pil Tianwen Xuanlong dapat meningkatkan peluang menerobos alam dewa ilahi hingga 50%. Bagi klan kekaisaran, jumlah dewa penguasa menentukan status dan kekuatan penangkal mereka. Oleh karena itu, setiap klan kekaisaran sangat mementingkan pil Tianwen Xuanlong. 4 legenda alkimia besar dari alam dewa timur tidak diragukan lagi memiliki status lebih tinggi daripada para nabi dan peramal di mata 10 klan kekaisaran. Seseorang perlu memulihkan diri selama beberapa tahun setelah memurnikan setiap kali, selama waktu itu kau tidak akan bisa memurnikan pil. Bahkan jika itu aku tidak akan membantumu memurnikannya. Kata Xiao Chen dengan santai, kecuali kau bisa menawarkan cukup banyak chip. Mendengar ini, Ning Yan tersenyum pahit dan berkata, apa yang belum dilihat senior dan Huang? Bagaimana mungkin kau memberinya kartu tawar yang bisa membuatnya terkesan? Aku khawatir bahkan jika kau memberinya seluruh bintang api ungu, dia mungkin tidak akan melihatnya. Bagaimana mungkin dia tinggal di bintang Xian padahal statusnya begitu tinggi? Tanya Xiao Chen sambil melihat rumah di sana. Tempat tinggalnya sepertinya sangat sepi dan tidak ada yang peduli padanya. Senior Wu memiliki kepribadian yang dingin dan tidak suka keramaian, jadi dia datang ke bintang Xian untuk hidup menyendiri. Klan S tahu bahwa senior Wu berada di bintang Xian, jadi mereka pasti memperlakukannya seperti leluhur. Mereka secara khusus mengeluarkan larangan, melarang siapapun mendekati kediaman senior Wu. Siapapun yang melanggar perintah itu berarti melawan klan S. Ning Yan menjelaskan, sebenarnya, saya sering ke sini, yang juga merupakan pelanggaran aturan. Tapi senior Wu tidak mempersulit saya dan menutup mata. Begitu. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, pasti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi ketika dia pergi kali ini. Tempat seperti apa Danwang Star itu? Bintang Danwang adalah planet paling istimewa di wilayah bintang awan mengalir, rumah bagi banyak master alkimia dari alam Dewa Timur. Master bintang-bintang Danwang adalah salah satu dari 4 legenda alkimia besar, dan satu-satunya yang sering muncul di hadapan publik. Sebuah planet dengan alkimia sebagai temanya. Hati Xiao Chen sedikit tergerak. Mengapa kamu begitu tertarik pada alkimia? Ning Yan menatap Xiao Chen dengan aneh. Sebenarnya, aku juga tahu sedikit tentang alkimia. Kata Xiao Chen. Kamu bisa mengolah pil. Ning Yan terkejut, seolah menemukan dunia baru. Ia bertanya, seberapa hebat kamu? Pil kelas berapa yang bisa kamu olah? Ini cuma hobi amatir. Biasanya aku mengolah beberapa pil penyembuhan dasar dan pil pemulihan energi. Kata Xiao Chen santai. Oh. Ning Yan tahu bahwa kemampuan alkimia Xiao Chen tidak terlalu tinggi, jadi dia berhenti mengkhawatirkan masalah ini. Xiao Chen, kalau aku tidak salah lihat terakhir kali, kamu berada di tahap awal kultivasi Hedao, kan? Ning Yan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Xiao Chen tentang tingkat kultivasinya secara sengaja atau tidak sengaja. Aura yang ditunjukkan Xiao Chen saat dia membunuh Su Tianyong terakhir kali mungkin berada pada tahap awal kekuatan Hedao. Meskipun dia sendiri hanya berada di puncak tingkat Raja Dewa dan belum mencapai keadaan Hedao, dia telah melihat banyak jenius di tingkat Hedao dan percaya bahwa persepsinya tidak akan salah. Aku memang berhasil menyatu dengan Dao belum lama ini. Xiao Chen menjawab dengan ambigu. Namun, ia tidak berbohong. Hanya beberapa tahun telah berlalu sejak ia berhasil mencapai Dao. Baiklah, aku mengerti. Kita hampir selesai menjelajahi bintang Xian. Bagaimana kalau kita kembali? Kata Ning Yan kepada Xiao Chen. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada seseorang yang kekuatannya melampauimu. Justru karena aku memegang kartu truf inilah, sang putri sangat menghargaiku. Jing Hanwu. Xiao Chen bertanya. Ya, kamu kenal dia? Tanya Ning Yan dengan heran. Aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar namanya lebih dari sekali atau 2 kali. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkanmu. Kata Ning Yan. Xiao Chen memikirkannya, menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku ingin meninggalkan Xian Star untuk sementara dan tidak menemuinya untuk sementara waktu. Meninggalkan Xian Star? Mau kemana? Tanya Ning Yan. Ayo jalan-jalan. Bukankah alam rahasia surgawi masih punya waktu setengah tahun lagi? Kata Xiao Chen, jangan khawatir, aku akan kembali tepat waktu. Xiao Chen juga tiba-tiba mendapat ide. Ia sangat tertarik dengan Danwang Star dan memutuskan untuk pergi ke Danwang Star untuk melihatnya. Bab 1170. Ning Yan tahu bahwa seorang jenius seperti Xiao Chen harus diperlakukan dengan standar yang sama seperti Jing Hanwu. Ia tidak bisa menahan atau memerintahnya, jadi ia tidak punya pilihan selain setuju. Kalau begitu, bawalah ini bersamamu agar kamu bisa tetap berhubungan. Ning Yan mengeluarkan batu berbentuk berlian biru dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, sambil menjelaskan, ini disebut batu suara hantu. Batu ini dapat mengirimkan suara jarak jauh. Simpanlah. Jika ada keadaan darurat, aku akan memberi taumu. Batu suara hantu. Xiao Chen mengambil batu itu, memainkannya beberapa saat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah ini memungkinkan komunikasi antara alam atas dan alam bawah? Dunia atas dan dunia bawah. Ning Yan tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Contohnya, satu orang berada di negeri dongeng, dan yang satunya lagi di negeri dewa. Kata Xiao Chen. Tentu saja itu mustahil.
Meskipun batu suara hantu bisa berkomunikasi jarak jauh, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Batu itu mungkin akan menjadi tidak efektif setelah meninggalkan wilayah bintang Liu Yun, apalagi dipisahkan oleh dimensi. Ning Yan merasa Xiao Chen agak aneh. Akan tetapi, seharusnya tidak ada seseorang di alam dewa yang dapat menciptakan sesuatu untuk komunikasi lintas batas, itu tidak perlu. Di alam dewa, hanya mereka yang baru saja naik ke alam dewa yang akan merindukan teman dan kerabat mereka di alam bawah. Namun, biaya untuk menyempurnakan alat komunikasi lintas alam tidaklah kecil, dan para ascender biasa jelas tidak mampu membelinya. Ada apa? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Ning Yan menatap Xiao Chen dengan aneh. Bukan apa-apa, cuma pertanyaan biasa. Kata Xiao Chen sambil menyimpan batu suara hantu. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen berbalik dan terbang menjauh dari bintang Xian. Bintang Danwang adalah salah satu planet paling terkenal di wilayah bintang Liu Yun, dan siapapun tahu rute menuju ke sana. Sebulan kemudian, Xiao Chen tiba di Danwang Star, tetapi menemukan bahwa Danwang Star sangat aneh. Planet ini tampaknya sedang dalam keadaan siaga global, dengan pertahanan yang sangat ketat, dan siapapun yang masuk atau keluar harus diperiksa secara ketat. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Xiao Chen berpikir. Kaisar dan bernama Wu yang disebutkan Ning Yan adalah orang yang diundang ke bintang Danwang. Jika ini bukan masalah biasa, mengapa harus mengganggu Kaisar dan... Namun karena dia sudah ada di sini, tentu saja dia tidak akan mundur dengan mudah dan terus mendarat. Berhenti. Danwang Star sedang dalam keadaan darurat. Orang luar tidak diizinkan masuk. Jika tidak ada urusan khusus, silakan segera pergi. Sebelum Xiao Chen mendarat, ia dicegat oleh dua pria kuat dengan aura luar biasa. Sekilas, terlihat bahwa mereka berdua berada di level puncak Hedao. Meskipun bintang Danwang adalah planet yang sangat istimewa dan dapat dimengerti jika ia memiliki banyak tuan, tetapi membiarkan dua orang di puncak Hedao datang untuk menjaga gerbang memang merupakan masalah besar. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi di Danwang Star. Kedua temanku, aku datang ke Danwang Star untuk melakukan sesuatu. Aku penasaran apa yang terjadi di Danwang Star. Kenapa pertahanannya begitu ketat? Tanya Xiao Chen sopan. Tentu saja ini masalah serius. Singkatnya, kecuali para alkemis, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki bintang Danwang sekarang. Sebaiknya kau segera pergi. Pria tua pendek di sebelah kanan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Hanya alkemis yang diizinkan masuk. Ekspresi Xiao Chen berubah ketika mendengar ini. Ia berkata, apakah itu berarti aku boleh masuk? Apakah kau seorang alkemis? Pria tua pendek itu terkejut. Ia menatap Xiao Chen dengan serius beberapa kali, setengah percaya dan setengah ragu, jangan coba-coba membodohiku. Berpura-pura menjadi alkemis saat ini adalah pelanggaran berat. Dan kau setidaknya harus menjadi raja dan... Jika kau hanya seorang alkemis tingkat rendah, kau tidak diizinkan masuk. Bisakah raja dan masuk? Xiao Chen tidak menyangka batasannya begitu rendah. Di dunia peri, raja dan tidak terlalu langka, apalagi di dunia dewa. Meskipun level raja dan agak rendah, dia telah mencapai beberapa prestasi di bidang alkimia dan memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kamu yakin telah mencapai level raja dan... Apakah ada buktinya? Misalnya, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kaisar dan... Tanya pria tua bertubuh pendek itu. Aku tidak punya sertifikat atau semacamnya, tapi ini seharusnya bisa membuktikannya. Kata Xiao Chen sambil merentangkan tangan kanannya. Huff! Kaisar api pemakan jiwa tiba-tiba muncul. Api itu tampak tenang, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Setelah Xiao Chen menggabungkan Dao dan memotong Dao, Kaisar api pemakan jiwa juga mengalami perubahan yang mencengangkan, dengan tanda-tanda evolusi yang halus. Apakah ini? Api Kaisar. Api kekaisaran tingkat tinggi. Lelaki tua lain yang sedari tadi terdiam, kini juga menyipitkan matanya, dan ada kilatan cahaya yang menarik di matanya saat menatap Xiao Chen. Apakah Anda seorang kaisar dan... Pria tua pendek itu menatap Xiao Chen dengan heran. Kaisar dan yang masih muda seperti itu jarang ada di alam dewa, dan layak mendapatkan perhatian dan rasa hormat mereka. Bisakah saya masuk sekarang? Tanya Xiao Chen. Baiklah, baiklah, aku akan menerimamu. Masalah ini sangat penting, dan aku harap kau bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata lelaki tua bertubuh pendek itu. Bantuan apa yang kau butuhkan? Tanya Xiao Chen. Waktunya mendesak, mari kita bicara sambil berjalan. Ternyata sebulan lalu, peluang besar datang ke Danwang Star. Si jagoan terluka parah dan hampir mati. Yang lebih mengerikan lagi, ia diracuni oleh racun aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kedua kaisar dan menemukan lebih dari 3.000 jenis racun di dalam tubuhnya, serta selusin racun yang tidak diketahui. Dengan begitu banyak racun yang tercampur, bahkan seorang kultivator kuat seperti itu akan kesulitan menahannya dan jatuh pingsan. Kedua kaisar dan mengundang banyak ahli untuk membantunya melindungi meridian jantungnya. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Jika kita tidak menemukan cara untuk membasmi racunnya, orang penting itu akan mati cepat atau lambat. Dia baru saja diracun. Tidak bisakah kita semua bekerja sama untuk memaksanya keluar? Tanya Xiao Chen. Bagaimana bisa sesederhana itu? Desah lelaki tua pendek itu. Racun di tubuh penguasa itu sangat aneh.
Jika kau menggunakan esensi ilahimu untuk membantunya menghilangkan racun itu, kau akan langsung terinfeksi. Seorang senior di ranah penguasa ilahi telah terinfeksi. Untungnya, racun di tubuh penguasa ilahi senior itu sangat ringan, tidak terlalu kritis, dan dapat menekannya sendiri secara perlahan. Bahkan esensi ilahi pun bisa terinfeksi racun itu. Sungguh rumit. Xiao Chen merenung. Ia belum pernah mendengar racun semacam ini sebelumnya. Sayangnya, dua kaisar alkimia agung dan lebih dari selusin guru medis juga tak berdaya. Maka, dikeluarkanlah pemberitahuan yang memanggil ribuan alkemis dan tabib untuk bertukar pikiran, berharap gabungan pengetahuan semua orang dapat menciptakan keajaiban. Di dunia ketuhanan, pengobatan dan alkimia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Mungkin beberapa orang akan berspesialisasi dalam mempraktikkan alkimia, tetapi tentu saja tidak ada yang akan mempelajari ilmu kedokteran sendirian. Kebanyakan orang akan mempelajari keduanya. Lagi pula, baik kedokteran maupun alkimia berurusan dengan bahan-bahan obat, dan banyak pengetahuan yang sepenuhnya saling tumpang tindih dan dibagikan. Seperti kata pepatah, 3 tukang sepatu lebih baik dari 1 zugeliang. Kedua kaisar dan yang agung tidak berdaya melawan racun-racun itu, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan bahwa tidak seorang pun di seluruh alam dewa mengetahui tentang racun-racun itu. Selalu lebih bijaksana untuk menyatukan kebijaksanaan banyak orang daripada berpikir keras sendirian. Saudara Xi, ini dia. Pria tua bertubuh pendek itu membawa Xiao Chen ke sebuah istana. Para pengawal istana mengenali pria tua itu dan membiarkan mereka semua lewat tanpa halangan apapun. Xiao Chen melirik ke dalam istana dan mendapati istana itu penuh sesak dengan orang. Bersambung.